يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala muluk wal ayyam. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang istimewa ini, Syahrullah, bulan Rajab. Pada hari yang istimewa ini, Yaumul Jum'ah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digerakkan hati kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan tubuh kita ini dihantarkan ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Kita masih diberikan kasih sayang Allah dan kekuatan dari Allah sehingga kita bisa dapat bernafas dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah, jantung kita masih tetap dipompakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu kita sampai hari ini, jantung kita masih tetap digerakkan, dipompakan. Semua ini karena kekuatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus
sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah karena diberi cahaya hidayah iman. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cahaya nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon kekuatan agar kita diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang patuh kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, tetapi ada peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang sangat menakjubkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan tidak asing bagi kita. Kita setiap tahun kita terus mendapatkan siraman-siraman tentang peristiwa ini. Tetapi perlu kita perhatikan, ada oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama adalah salat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah, pada satu malam beliau itu berada di sedang duduk-duduk di dalam Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah. Di saat itu kedatangan tamu malaikat Jibril. Di saat kedatangan Jibril itu, maka Rasulullah SAW mendapatkan berita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini ada satu hal yang penting. Banyak sekali yang penting, tetapi ada satu hal juga yang cukup penting yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu bagaimana sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya itu dari Masjidil Haram. Maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW kemudian disiapkan, kemudian dibedah dada daripada Rasulullah. Dalam ilmu kedokteran sampai hari ini belum mampu siapapun sebagai seorang dokter belum mampu untuk begitu hebat dan begitu luar biasanya di saat dibedah dalam waktu singkat, kemudian dicuci hati beliau dengan air Zam-Zam, kemudian ditutup kembali. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dokter manapun tidak mampu untuk melakukan itu. Ini sebuah keajaiban, suatu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hati dicuci. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita menerima oleh-oleh dari Rasulullah SAW tentang perintah sholat, hendaklah kita bersuci, hendaklah kita cuci. Bagaimana caranya? Adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila engkau ingin menghadap kepadaku, apabila engkau ingin sholat, hendaklah engkau mensucikan dirimu. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau tadi Rasulullah itu langsung dibedah, tetapi kita pun bisa melakukan bedah itu. Bagaimana cara membedahnya? Membedahnya dengan itu adalah sebagai hakikat. Sebenarnya pada syariatnya adalah apa yang kita lakukan di saat kita mencuci tangan. Sebenarnya kita adalah mencuci hati kita. Di saat kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kita cuci mulut kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pada peristiwa beliau ditunjukkan oleh Allah betapa perbuatan-perbuatan manusia
yang dimana dia lisannya tidak terkontrol, lisannya, mulutnya. Apa itu mulut? Mulut itu adalah satu lubang yang tempat masuknya sesuatu dan lubang tempat keluarnya sesuatu. Lubang tempat masuknya sesuatu apa saja? Makanan dan minuman yang haram, yang subhat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus hati-hati jangan sampai memasukkan makanan yang haram. Makanan yang haram itu dalam arti bahwa baik bendanya yang diharamkan maupun cara mencarinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah yang perlu kita evaluasi di dalam bulan Rajab ini. Di saat kita memasukkan air wudu ke dalam mulut kita, maka kita evaluasi berapa banyak makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Berapa banyak makanan yang mungkin kita tidak tahu ataupun dengan sengaja memasukkan makanan yang haram. Di sini kita perlu evaluasi. Dia akan masuk ke dalam darah kita, akan masuk ke dalam pencernaan kita, akan masuk ke dalam seluruh tubuh kita, dan dia akan mengendap ke dalam pikiran seseorang, di dalam otak seseorang, dan lebih parahnya lagi, dia masuk ke dalam hati seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang perlu kita evaluasi. Setelah itu kita membasuh wajah kita mencuci mata kita mencuci tangan kita mengusap kepala kita mencuci telinga kita mencuci kaki kita. Ini sebenarnya adalah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan pada hakikatnya sebenarnya kita membedah dada kita, membersihkan hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi setiap kita butuh adalah kita betul-betul niat, betul-betul tamakninah, betul-betul kita merasakan bahwa saat ini aku bukan hanya sekedar membasahi tangan kita, aku bukan hanya sekedar membasuh atau membasahi atau berkumur-kumur pada mulut saja, bukan aku raup, tetapi sebenarnya adalah kita membersihkan hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan Rajab ini kita diminta untuk memperbanyak muhasabah. Betapa banyak kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita, betapa banyak dosa kesalahan pada kita. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, berita Isra Mi'raj ini dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum Quraisy waktu itu terkecoh. Dia ada yang percaya kepada Rasulullah, kemudian dia tidak percaya dengan peristiwa ini, dia membelakangi Rasulullah. Tetapi ada yang tidak mempercayai Rasulullah SAW yang membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semakin menjadi-jadi mengolok-olok Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi hanya sedikit yang meyakini apa berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar hati kita tetap mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasulullah, dan peristiwa ini adalah hak sebagaimana iman hati daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat-sahabat yang betul-betul kukuh, betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita memperbanyak istighfar, mudah-mudahan hati kita dikuatkan, hati kita dikokohkan untuk cinta kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah hari kita memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat, apalagi hari-hari yang lain, hari Jumat sebelum sholat Jumat atau sesudah sholat Jumat, bersalawat 100 kali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan hatinya, Allah akan sucikan hatinya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Alangkah bahagianya orang setelah sujud kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia
keluar dari masjid itu sudah dalam keadaan disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah kita bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami barakah bulan Rajab. Barakah bulan Rajab yang istimewa apa? Yaitu kita minta kepada Allah agar iman ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada kita, agar iman ini menjadi cahaya nurul qalbi di dalam dada kita. Kemudian yang kedua adalah wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, beri kami barakah bulan Sya'ban, yaitu bulannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita disampaikan bulan Sya'ban, kemudian hati kita diisi dengan mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita dicintai oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Idul Fitri setiap hari dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan perintah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sallallahu ba'dan nidab kalam Allahin malikin adab wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul 'ula. Barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman, lebih sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita terus dipanggil, kita datang kepada Allah dalam keadaan beriman, iman yang kokoh dan kuat. Kemudian di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita diberikan oleh Allah sesuatu kesungguhan, sungguh-sungguh untuk kita beramal saleh. Mudah-mudahan kita, Allah letakkan kita pada tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Amin. Allahumma amin. Surah Taha ayat 75. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani iyyakum bihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'aliim. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu man jahada bihi wa kafar. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنبياء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم فسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة بنفسه وزنى بما لا يثبت بقرسه. وقال تعالى في كتاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ
لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا بالإيمان اللهم علمنا بالإسلام اللهم علمنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم اذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.